Setiap kali nenek kaya mencolek paha Staris, akan memberinya 1 menit untuk mengambil uang dari brankas. Selama sekretaris mengerti prinsip mengambil jalan pintas, kekayaan akan terus mengalir tak terhentikan. Ini adalah kehidupan sehari-hari keluarga konglomerat Korea. Selama punya uang, kamu bisa melakukan apa saja. Dan film Korea yang berjudul Rasa Uang bahkan terus mengubah pemikiran penonton. Di dalamnya, sekretaris bukan hanya alat pelampiasan bagi istri konglomerat, tapi juga orang yang disukai oleh putri konglomerat. Dan ketua keluarga konglomerat ini jago melayani segala usia, baik tua maupun muda. Keduanya memiliki perasaan khusus terhadap pembantu Filipina di rumah. Kakek ketua tidak lagi bisa melakukannya karena masalah kesehatan. Sementara ketua selalu memikirkannya setiap saat, menghadirkan sebuah kisah cinta yang sempurna dengan pembantu. Sekarang mari kita bersama-sama menghargainya. Kehidupan yang aneh dari keluarga konglomerat Korea. Ying Zuo adalah sekretaris dan sopir keluarga Bai. Hari itu, dia dibawa ke brankas rahasia oleh ketua Yun. Jumlah uang tunai yang menumpuk di dalam membuat English terkejut. Dengan susah payah, dia membantu ketua mengemas 2 koper penuh dengan uang tunai. Namun ketika hendak pergi, ketua berkata padanya, "Masukkan sedikit ke dalam saku Anda." Orang yang masuk tidak akan pergi dengan tangan hampa. "Mengapa kamu tidak menikmatinya sebentar?" English tak menyangka ada kesempatan seperti ini. Maka dia mengambil sejumput uang untuk dimasukkan ke saku belakangnya. Namun menyadari uang itu bukan hasil kerjanya sendiri, dia memutuskan untuk merasakan sedikit tentang rasa uang. Namun akhirnya, dia dengan berat hati meletakkannya kembali. Segera setelah itu, dia pergi ke taman rahasia bersama ketua Yun, mengisi 2 koper penuh uang tunai ke dalam mobil pejabat tertentu. Tidak berapa lama, anak ketua konglomerat dibebaskan tanpa tuduhan keesokan harinya. Meskipun sementara terbebas dari krisis, Brian dari perusahaan Amerika, namun ragu dengan kerjasama mendatang. Agar kerjasama senilai 9 miliar ini tidak gagal, Nyonya Putih dari keluarga konglomerat kemudian memberikan kepada Brian bom meracik khusus dibuat. Kemudian diam-diam memasang kamera di kamar tidurnya tanpa disadari. Berhasil menemukan kelemahan Brian. Begitu besoknya, putra ketua segera bersedia bermitra dengan Brian. Kedua belah pihak akan mengeksploitasi tambang tembaga di Uzbekistan bersama-sama. Melakukan selesainya dan berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Juga dipromosikan oleh Nyonya Putih menjadi kepala departemen di perusahaan, untuk mengurus semua urusan keluarga. Dengan karirnya meningkat, keberuntungan cinta juga datang tak terduga. Putri sulung keluarga konglomerat, Mina, sangat menyukai penampilan tampan English. Dengan sukarela menuangkan segelas Lafite tahun 62 untuk English. Ingin membuatnya merasakan pesona anggur merah. Tetapi Eizo menurunkan gelas anggurnya dengan alasan harus bekerja. "Tidakkah kamu ingin mencobanya? Anggur botol ini sangat bagus. Coba rasanya juga baik." Melihat kesungguhan Nyonya membuatnya sulit menolak. Eizo hanya bisa dengan terpaksa mencicipinya. Ini anggur yang baik. Ini adalah anggur yang baik. Meskipun hanya pujian yang biasa, tetapi ini menanamkan benih cinta dalam hati Nyonya. Dalam sekejap, hari berikutnya, Mina meminta Eizo menemaninya melihat anaknya. Dia dengan sengaja mengatakan pada Eizo bahwa dia sudah bercerai. Dia ingin membuat pria ini merasa bebas untuk mengejar. Tetapi Eizo menyadari identitasnya sekarang tidak pantas untuk menjalin hubungan dengan Nyonya. Malam itu, Eizo pergi ke kamar ketua untuk membahas urusan. Tetapi tidak ada yang menjawab pintu walaupun sudah diketuk. Sebagai gantinya, Eizo pergi ke pintu belakang kamar kerja. Namun tidak mendapatkan tanggapan dari ketua. Karena tidak punya pilihan, Yingxi memilih untuk langsung masuk. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemandangan di dalam akan membuatnya terkejut. Ternyata ketua sedang mendiskusikan asal-usul spesies dengan pelayan Filipina. Melihat sesuatu yang tidak wajar, Yingxi langsung keluar dari ruangan. Takut apa yang terjadi hari ini akan mempengaruhi karirnya. Tapi di dunia ini tidak ada rahasia yang tidak terbongkar. Malam ini istrinya Taipan sedang kesepian dan sepi di dalam kamar. Pada saat yang bosan, dia pergi ke ruang pemantauan rahasia. Ingin melihat ruang pribadi suami. Tapi jika tidak melihat, tidak akan tahu, dan jika melihat, jadi terkejut. Pelayan Filipina tiba-tiba muncul di layar pemantauan. Dan dengan lugas, dia mulai berkomunikasi secara mendalam dengan ketua. Melihat pemandangan ini, Nyonya Bai langsung keluar dari kamar. Ingin merobek kalimat ini. Dia akan merobek pasangan manusia dan anjing ini menjadi pecahan. Tetapi memikirkan bahwa hal ini akan mengungkapkan perbuatan mencuri pandangnya. Kemudian dia melemparkan kemarahannya pada headphone ini. Keesokan harinya, Nyonya Bai menggunakan kesempatan libur Eva. Siap untuk mengusirnya kembali ke Filipina. Siap untuk mengusirnya kembali ke kampung halamannya di Filipina. Tapi tak disangka, Eva malah berbicara tentang presiden. Sudah mengatur liburan 2 anak sebelumnya ke Korea. Dengan begitu, dia tidak perlu kembali ke Filipina sendirian. Mendengar hal itu, kemarahan Nyonya Bai langsung meluap.
Dia bangun dan pergi ke samping Eva. Langsung memegang leher Eva. Ingin membuatnya sadar akan akibat yang mengerikan jika melawan dia di rumah ini. Tapi Eva tetap membawa anak-anaknya ke Korea tanpa memperdulikan perlawanan Nyonya Bai. Presiden Yin bahkan memilih pergi ke bandara untuk menjemputnya sendiri. Tapi ledakan mendadak Nyonya Bai juga membuat Presiden Yin curiga terhadap orang-orang di sekitarnya. Juga mempengaruhi tindakan di sekitarnya. Yang pertama kali terlibat dalam kejadian itu adalah karyanya yang Egeterlin. Ketua, saya tidak mengatakan apa-apa. Benarkah? Mengapa tidak mengatakan? Ketua Yin merasa bahwa Eng Zuo sedang berbohong. Karena di rumah ini Nyonya Bai memiliki kekuasaan tertinggi. Setiap orang yang ingin menghasilkan uang harus menggoda dia. Sama seperti saat dia dinikahi oleh keluarga sendiri. Mendapat kepercayaan Nyonya Bai adalah yang membuat posisi dan identitasnya sekarang. Meina melihat orang yang dia sukai disalahkan. Langsung menyalahkan ayah padahal dia yang bersalah. Mengapa menyalahkan orang lain karena tidak menjaga rahasia? Dia percaya Eng Zuo pasti bukan orang yang ceroboh. Mengetahui suaminya pergi berlibur dengan pembantu dan keluarganya hari ini. Nyonya Bai langsung menangis terseduh-seduh. Eng Zuo melihat keputusasaan Nyonya Kaya. Segera memberikan sapu tangan pribadinya. Tetapi pada saat itu Nyonya Bai tidak memerlukan hiburan semacam itu. Dia sangat memerlukan seorang yang dapat menghibur dan menenangkan jiwanya yang terluka. Kamu tahu seberapa sakit dan sedihku. Berasa sangat kesepian dan hampa. Mendengarkan keluhan Nyonya Bai, Ying Zuo kesal dan tanpa harapan. Saat itu dia sedang berpikir cara menghibur. Tapi Nyonya Bai tiba-tiba membuka kemejanya. Melihat itu, Ying Zuo segera menghentikan. Namun dia ditegur dengan marah oleh Nyonya Bai. Saat itu, Ying Zuo merasa seperti bebek. Namun, setelah memikirkan uang di brankas, dia memutuskan untuk menahan semuanya. Pagi hari kedua, Nyonya Bai langsung merasa segar dan bertenaga. Merasa kembali menjadi berusia 18 tahun. Tapi Ying Zuo malah tampak lesu dan kecewa. Kemudian Meina yang penasaran datang dan menanyakan alasannya. Namun, Nyonya Bai langsung memotong pembicaraan. Sekretaris masuk. Ying Zuo masuk ke kamar rahasia Nyonya Bai. Setiap langkah Ketua Yin diawasi olehnya. Jelas bahwa dia sudah menganggap Ying Zuo sebagai orangnya sendiri. Pada pertemuan internal keluarga Bai selanjutnya, Nyonya Bai awalnya ingin anak-anaknya mengkritik ayah mereka. Namun tak diduga, Ketua Yin mengumumkan di depan umum bahwa Eva adalah cintanya yang sejati. Aku bersedia meninggalkan segalanya saat ini, untuk bersama Eva. Keluarga yang mendengar ucapan ini terkejut. Anaknya tak menyangka bahwa ayahnya hanya main-main dan sungguh-sungguh. Nyonya Bai bahkan tak menyangka bahwa suaminya akan begitu merasa jenuh dengan dirinya. Jangan lagi siksa aku, biarkan aku pergi. Eijaku yang selama ini mendengarkan juga terkejut dengan pilihan Ketua Yin. Dia tak pernah berpikir bahwa ketua perusahaan Besa yang gagah berani akan meninggalkan kekayaan dan kemewahan untuk memilih cinta. Melihat suaminya dengan tegas ingin pergi, Nyonya Bai kemudian memutuskan untuk menyerahkan pekerjaannya kepada sekretaris Zhou. Namun ini dipertanyakan oleh anaknya. Aku rasa Eijaku tidak begitu sombong sehingga menolak untuk mencari uang. Dia pasti akan mendengarkan dengan baik, tidak akan mengkhianati kita. Mari kita lihat dan bantu dia bertumbuh, lihat sampai sejauh mana dia bisa naik. Menghadapi pendekatan aktif istri magnat, percayalah, tidak ada pria yang dapat menolak. Saat ini, Eiji pun tidak terkecuali. Untuk kemakmuran dan kekayaan di masa depan, dia mulai menjauh dari putri keluarga perlahan-lahan. Hal ini membuat Mina sangat bingung. Dalam waktu singkat, Ketua Yin segera mengemas dan meninggalkan rumah ini. Dia ingin pergi bersama Eva ke Filipina untuk berduaan. Eiji segera melaporkan perkembangan ketua pada istri magnat. Setelah mendengarnya, Nyonya Bai segera memberlakukan kendali atas suaminya. Dia pertama-tama menggeser semua uang di brankas rahasia. Kemudian dia menggagalkan kemampuan keuangan dan membatasi paspor Ketua Yin. Mengunci keduanya dengan kuat di bawah pengawasannya sendiri. Ketua Yin menyadari bahwa tanpa uang, dia dan Eva tidak bisa bertahan hidup. Maka, pada hari anaknya menandatangani kerjasama dengan Brian, melaporkan bukti pencurian pajak keluarga Bai kepada jaksa. Dia akan sementara memenjarakan anaknya. Untuk memajukan putrinya, Meina, ke posisi presiden perusahaan. Yang lebih mengejutkan Nyonya Bai adalah, Masayoshi mengetahui di rumah sakit bahwa Eva hamil. Hal ini sangat membingungkan Nyonya Bai. Dia jelas-jelas telah membuat suaminya menjalani operasi vasektomi 10 tahun yang lalu. Apakah dia secara sembunyi-sembunyi membatalkannya sendiri? Jika bukan begitu, maka anak ini adalah anak mereka dengan sang mantan ketua perusahaan. Tetapi tidak peduli siapa anak ini sebenarnya. Keberadaannya akan mengancam warisan keluarga untuk anak laki-lakinya. Maka dia mendatangi ayahnya sendiri, memerintahkan kepala rumah tangganya untuk menculik Eva. Melihat kejadian ini, Masayoshi segera bertanya kepada kepala rumah tangga apa yang sebenarnya terjadi. Namun dia mendapat jawaban yang membuatnya tak berkata-kata.
Kamu adalah yang menerima gaji. Aku sama seperti kamu. Malam itu, Eva tenggelam di kolam renang keluarga konglomerat dan meninggal. Ketua Yin melihatnya dan terjun dengan penuh semangat. Mina melihat ayahnya dalam bahaya. Langsung melepas sepatu hak tinggi dan ingin menyelamatkannya. Yoshizumi melihatnya dan segera mencegahnya. Lalu dia melompat masuk ke kolam renang sendiri. Menyelamatkan Ketua Yin ke tepi kolam. Langsung setelah itu, dia berenang kembali untuk menyelamatkan Eva lagi. Namun dicegah oleh Ni Bai. Jangan sentuh dia, tunggu polisi. Yoshizumi sama sekali tidak menyangka, Eva akan memiliki akhir seperti itu. Kekejamannya Ni Bai membuatnya mulai muak dengan orang kaya ini. Padahal tindakannya sendiri, kembali menjadi penyebab Eva meninggal secara tidak langsung. Mina benar-benar mengejek cara ibunya. Langsung diangkut oleh pengawal ketua tua. Kamu benar-benar hebat, Mama. Jangan kacau. Bagaimana cara menebus dosa-dosa ini? Aku sudah bilang jangan kacau. Mia mengejar untuk membicarakan dengan ibunya bahwa tindakan itu salah. Namun tiba-tiba dia menemukan pelayan sedang menelepon diam-diam. Terus-menerus melihat Taisi keluar dari pintu. Melihat situasi ini, Mia segera menyadari bahwa tidak ada yang salah. Taisi yang baru keluar pintu. Langsung dibawa perwira pengawal ketua lama. Mereka ingin Taisi tahu. Jika menjadi anjing keluarga kaya, harus membela kepentingan tuan. Kalau tidak, dia akan mati seperti Eva. Kedepannya harus patuh ya. Lepaskan dia. Taisi yang sudah dihukum menyadari bahwa dia tidak jauh pergi. Dia masih berada di dalam bioskop villa. Dia bangun dan kembali ke kamarnya sendiri. Namun dia menemukan nyonya muda selalu menunggu di pintu. Taisi meminta maaf kepada Mia atas kesalahan yang telah dilakukannya. Namun, Meina tidak terkejut dengan hal itu. Karena berhadapan dengan uang dan kekuasaan, tidak seorang pun bisa mempertahankan batas moralnya sendiri. Dia berharap Eizo bisa berdiri di sisinya, untuk membantu mendapatkan kendali keluarga konglomerat, dan Meina untuk menunjukkan kesungguhannya, memutuskan untuk menenangkan hati yang terluka Eizo malam ini, tapi tidak menyangka mendapat penolakan dari Eizo. Sekarang apakah kamu masih punya semangat untuk ini? Mengapa tidak? Baiklah. Baiklah. Tapi pastikan untuk mengumpulkan tugas secara terpisah, baiklah. Melihat ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Jika aktor utama tidak bisa berakting, lebih baik ganti orang. Di sisi lain, Ketua Yin tidak bisa menghadapi kematian Eva. Maka memilih untuk bunuh diri mengikuti kekasihnya. Nyonya Bai tidak pernah menyangka suaminya akan memotong pergelangan tangannya karena seorang pembantu. Jadi ketika Ketua Yin hampir tidak bernapas lagi, memberinya semua tanggung jawab, dan berhasil membebaskan anaknya dari penjara. Meina sendiri yang menjemput adiknya pulang. Tapi ternyata adik sendiri malah mempertanyakan kakaknya di dalam mobil. Mengapa dia bisa menjadi direktur saat dia tidak ada? Berita tentang kamu di penjara memang begitu cepat. Ada apa? Kamu terlihat gugup. Katanya kakak perempuan sedang bersama pria yang mengemudi di sebelahnya. Mereka berselingkuh, kan? Kamu berani berkata begitu pada kakakmu? Ada satu hal yang masih kamu belum tahu. Dia mencapai posisi ini setelah berkomunikasi dengan ibu tua itu. Barulah dia mendapatkan posisi saat ini. Yosuke yang mendengar ini tidak bisa menahan diri lagi. Dia membuka pintu mobil dan bersiap untuk menghukum anak kecil dari keluarga kekayaan itu. Zoushi, saya minta maaf kepada Anda. Maaf, saya agak terlalu berlebihan. Namun, permintaan maafnya dihadapi oleh anak kaya itu. Yosuke tetap tidak bisa menelan kejadian ini. Hari ini dia harus memberikan pelajaran kepada anak kaya ini. Kosong. Tangan preman anak kaya itu membuat Yosuke benar-benar pingsan. Beruntungnya, Meina tidak percaya pada kata-kata adiknya. Namun pada saat ini, Eizo tidak ingin menipu lagi. Apa yang ia katakan adalah kenyataan. Kenyataan apa? Aku benar-benar berkomunikasi dengan ibumu, Nyonya Bai secara mendalam. Eizo yang berbicara jujur merasa lega. Akhirnya, dia dapat meninggalkan keluarga konglomerat ini tanpa rasa khawatir. Eizo yang kembali ke rumah mengangkat cermin berdiri itu. Lantai penuh dengan imbalan yang diterima dari Nyonya Bai selama periode ini. Dia meletakkan semua uang ini di dalam peti mati Eva. Dia ingin agar dia tidak melanjutkan hidup yang rendah ini di dunia lain. Kemudian dia datang ke pemakaman Ketua Yin. Dia mengekspresikan penyesalannya yang mendalam atas kesalahan yang dia buat. Mengetahui Eizo ingin berhenti dan pergi, Nyonya Bai mengatasnamakan Mina untuk berkencan dengannya. Dia ingin agar Eizo tetap bekerja di perusahaan. Namun, proposal ini malah mendapat ejekan dari anak perempuannya. Mama,
Kepala Zhou dan ibu sedang melakukan sesuatu? Dan dia melakukan sesuatu dengan saya juga? Apakah dia benar-benar pantas menjadi menantu Anda? Mereka benar-benar sekelompok orang bodoh. Ya ampun, sangat mendebarkan. Kata-kata putri benar-benar menusuk hati. Tetapi Nyonya Bai menyalahkan semua kesalahan ini. Semuanya kepada almarhum Presiden Yin. Malam itu, Mina memberikan pelukan erat pada Eiji. Dia berharap setelah Eiji pergi, dia akan ingat bahwa di rumah ini ada seorang wanita yang mencintainya. Keesokan harinya, sesuai dengan keinginan terakhir Presiden Yin, dia bersiap mengirimkan peti mati Eva kembali ke Filipina. Tapi saat itu, Mina diam-diam duduk di sampingnya. Astaga, kenapa kamu di sini? Ternyata Mina tidak tahan rindu pada Eiji dan mengejarnya ke pesawat. Dia tidak ingin melepaskan pria yang memiliki prinsip yang sama dengannya. "000." Eiji merasa melakukan hal seperti itu di depan umum merusak citranya. Maka mereka masuk ke kamar mandi bersama-sama. Alur ceritanya berikutnya benar-benar menggelegar. Silakan bayangkan sendiri.